Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai air susu itu masuk kembali ke dalam tempat susunya. Antum lihat kambing kalau sudah diperah, mungkinkah air susu itu masuk kembali ke dalam? Tidak mungkin. Orang yang menangis karena takut kepada Allah, insya Allah masuk surga. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ainani la tamassahuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua bola mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Nyentuh aja tidak, apalagi masuk neraka. Nyentuh aja enggak. Yang pertama, bola mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang, terbuka matanya, nggak tidur karena menjaga jalan-jalan Allah. Sekarang orang begadang ngapain? Nobar. Jam 3 malam nobar, jam 2 nobar. Waktu mustajabnya doa, ketika Allah tak turun ke langit dunia, Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada yang mau minta sama aku kasih, kata Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada yang mau memohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Ketika itu sebagian kita sibuk nobar, nonton bola. Hanya dua mata yang akan dijaga, yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang begadang karena menjaga jalan-jalan Allah ketika berjihad di jalan Allah. Masih banyak keutamaan lain buat orang yang menangis karena takut kepada Allah. Salah satunya di hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Dan seorang yang mengingat Allah sendirian, nggak ada orang. Para ulama bicara ketika mensyarah hadis ini, bisa jadi dia menangis ketika banyak orang, tapi dia merasa sendirian sama Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak memandang itu manusia. Dia merasa bersendirian sama Allah, kemudian dia merasa banyak dosa yang dia lakukan, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu dia menangis. Atau memang sendirian di dalam kamarnya, dia kunci kamarnya, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar. Dia hamparkan sejadahnya, kemudian dia menghadap ke kiblat mengatakan Allahu Akbar. Lalu perlahan-lahan dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat-ayat Allah, dia ingat dengan kebesaran Allah. Dia memikirkan kalau dia akan mati ditanya tentang yang besar dan kecil. Kemudian dia menangis, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala.